Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pada video kali ini Ibu ingin membahas lanjutan tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana cara untuk menentukan nilai akar-akarnya, yakni dengan cara pemfaktoran, kemudian dengan cara rumus kuadratis, dan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang bagian keduanya kalian akan belajar tentang diskriminan. Kemudian nanti ada operasi akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kalian udah mencari nih akar-akarnya itu. Ada dua akar kan kalau persamaan kuadrat itu, ada X1 dan X2. Nah, di bagian kedua ini kalian akan menghitung operasi hitungnya. Ada 3 operasi hitung yang menjadi modal kalian untuk nanti mengerjakan soal-soal modifikasi dari persamaan kuadrat ini, yakni penjumlahan, kemudian selisih akar, dan hasil kali akar. Dan yang selanjutnya kalian nanti akan menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, kita mulai ya. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama bisa memahami pengertian diskriminan dan jenis akarnya. Jadi nanti akan dibahas apa sih diskriminan itu. Nah, ternyata dari diskriminan itu nanti kalian dapat menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah, kemudian selisih, dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Poin 2 ini sangat penting karena nanti itu kalian mengerjakan modifikasi soal-soal dari persamaan kuadrat. Dan asal kalian tahu, soal-soal persamaan kuadrat ini biasanya selalu nanti muncul lagi di materi SMA, juga di kalian nanti masuk ke perguruan tinggi, biasanya mendominasi soal-soal dari persamaan kuadrat ini. Makanya harus mudah-mudahan nanti kalian mengerti ya. Yang selanjutnya, nanti menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi nanti diketahui persamaan kuadrat yang lama. Nah, nanti si persamaan kuadrat lama ini nanti memiliki akar-akarnya. Nah, akar-akar ini nanti tergantung oleh pembuat soal yang diberikan. Nah, nanti kalian harus menyusun persamaan kuadrat yang baru. Yuk, mari kita pelajari. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini poin ketiga, yakni pengertian diskriminan dan menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Diskriminan ialah cara untuk mencari apa sifat dan banyak penyelesaian akar-akar penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, nanti kalian tuh mencari dulu diskriminannya, kemudian dari hasil diskriminan itu kalian dapat menentukan bagaimana sih sifat dari persamaan kuadrat tersebut. Adapun rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D ini adalah diskriminan. Jadi D itu simbolnya simbol huruf besar ya. D itu adalah diskriminan. B kuadrat kemarin sudah dibahas. B kuadrat itu adalah koefisien dari yang mengandung X kan, dikurangi 4AC. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. C itu adalah konstanta. Nah, nanti setelah menghitung diskriminan ini, kalian nanti dapat hasil. Nah, dari hasil itu, kalian dapat menentukan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, jadi misalkan nanti lebih dari 0 itu, misalkan kalian nanti dapat nilai itu 1 ke atas, maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Nah, jadi sifat-sifatnya itu nanti tuh akan ada 2 akar dan berlainan. Jadi si nilai X1 sama X2 nya itu berbeda, si persamaan kuadrat itu. Yang kedua,
Jika nilainya itu D sama dengan 0, misal hasil diskriminan kalian itu nanti nilainya 0, nah maka dia itu memiliki sifat akar-akarnya itu sama, memiliki 2 dan sama nilainya. Jadi si persamaan kuadrat tersebut itu X1 dan X2 nya itu adalah nilainya sama. Yang ketiga, jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, berarti negatif kan, kurang dari 0, maka akar-akarnya itu adalah imajiner atau tidak real, imajiner. Oke, jadi diskriminan itu kalian harus menghitung dulu rumus diskriminannya. Dengan rumus diskriminan ini, B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, nanti setelah hasilnya, kalian nanti masuk ke sifat yang mana? Apakah lebih dari 0, atau sama dengan 0, atau kurang dari 0? Biar lebih jelas, kita lihat ya soal-soal berikut ini. Oke, soalnya itu adalah tentukan diskriminan dari persamaan-persamaan kuadrat berikut. Tadi ada 3 sifat. Ini biar untuk mengingatkan. Soal yang pertama, X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16. Masih ingat apa itu A, apa itu B, apa itu? Nah, A itu kemarin yang memuat X kuadrat. Berarti nilai A dari persamaan ini adalah 1 kan? Nah, yang ini A-nya itu berarti sama dengan 1. B-nya sama dengan negatif 10, kemudian C-nya hasilnya 16. Nah, kita lihat nih. Berarti kita cari diskriminannya dulu. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya ini negatif 10 kan? Kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya ini 16. Kita hitung, negatif 10 kuadrat 100 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 16, 64. D-nya itu jadi 36. Kita lihat nih, nilai D36 masuknya kemana? Ke lebih dari, sama dengan, atau kurang dari? Lebih dari 0 kan? Berarti kalian tinggal tulis D lebih dari 0. Nah, berarti di sini D lebih dari 0. Berarti persamaan kuadrat tersebut memiliki memiliki 2 akar karena persamaan kuadrat kan, yang karena lebih dari 0 berbeda atau boleh juga berlainan. Oke kan? Sekarang soal yang nomor 2. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, kita lihat nih. Nilai A-nya itu adalah yang memuat X kuadrat, ada nggak A-nya? Ada kan? Nah, ini A. Berarti A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya hasilnya 6, kemudian C-nya itu adalah 9. Masuk ke rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya 6 kuadrat kan, dikurangi 4, A-nya 1, berarti 1 dikali 9. 6 kuadrat hasilnya 36 dikurangi 36. 4 kali 1 kali 9 36 kan? Sama dengan 0. Berarti D-nya gimana? Sama dengan 0 kan? Kalau sama dengan 0 ini sifatnya yang ini. Berarti dia itu karena persamaan kuadrat memiliki, memiliki apa? 2 akar. Karena sama dengan 0 yang sama, atau banyak juga orang yang bilang sama itu adalah kembar. Boleh, bebas ya. Nah, soal yang ketiga, min 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6. Nah, berarti ini A-nya berapa? A-nya itu yang memuat x kuadrat, berarti negatif 2 kan? B-nya itu sama dengan 3, C-nya itu hasilnya min 6. Kita hitung diskriminannya. B kuadrat dikurangi 4 AC kan? B-nya itu adalah 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya negatif 2 kan? C-nya itu adalah negatif 6. 3 kuadrat hasilnya 9, dikurangi 4 kali min 2, hasilnya negatif 8 kan? Negatif 8 dikali negatif 6, hasilnya 48 positif. Berarti di sini dikurangi 48. Berarti 9 dikurangi 48, negatif kan? Negatif 39. Nah, kita lihat nih, ini D-nya.
D-nya itu kurang dari 0. Kan negatif ya. Kurang dari 0. Berarti karena persamaan kuadrat apa tadi? Memiliki 2 akar. Karena dia itu negatif, sifatnya itu yang imajiner. Oke, di sini ya. Yang imajiner. Jadi paham ya perbedaannya. Jadi kalau dia lebih dari 0, yang ini tadi yang soal yang pertama, lebih dari 0 hasilnya itu memiliki 2 akar yang berbeda. Kemudian kalau misalkan dia itu 0, memiliki 2 akar yang sama. Kalau kurang dari 0, yang ini kurang dari 0, dia itu sifatnya apa? Imajiner. Oke. Nah, gimana? Sudah paham semuanya? Paham tentang diskriminan tadi? Boleh kalian bertanya di kolom komentar ya. Oke, next. Yang D. Nah, kita akan membahas operasi-operasi dari akar. Tadi persamaan kuadrat itu bukan akar pangkat ya, tapi akar-akar di persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar, tadi X1 dan X2. Nah, yang dibahas sekarang itu adalah jumlahnya. Oke, jumlah, kemudian selisihnya, kemudian hasil kali akarnya. Nah, kita lihat jumlah itu kayak gimana, selisih kayak gimana, juga hasil kali akar itu kayak gimana ya. Kita lihat ya. Oke, jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat akar berikut ya. Nah, yang pertama ada jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, simbol jumlah itu berarti X1 ditambah X2. Sebenarnya kalau secara manual, kalian itu harus nyari dulu X1 sama X2-nya. Nanti kalau udah dapat X1, X2 baru ditambahkan. Itu kan agak panjang ya. Nah, di sini berlaku jika dijumlah, berarti rumusnya itu adalah negatif B per A. Oke. Selanjutnya, jika hasil kali, nah berarti jika dikali, dia itu berlaku X1 kali X2, hasilnya itu adalah C per A. Nah, selanjutnya, jika selisih akar-akar persamaan kuadrat, selisih itu X1 dikurangi X2 sama dengan akar. Nah, jika selisihnya ya, jika selisihnya itu berarti dia itu yang ini. Nah, jika selisihnya itu, dia itu berlaku yang ini. X1 dikurang X2, akar diskriminan per A. Oke, jadi ada tambah, kemudian ada kali, kemudian ada kurang. Ini bisa juga disebut dengan rumus cepatnya. Nah, biar lebih paham, kita lanjut ya. Diketahui persamaan kuadrat 8x kuadrat ditambah 20x ditambah 12. Masih ingat A-nya kira-kira berapa ya? A-nya itu adalah, yang mana A-nya? A itu adalah yang memuat dari X kuadrat. Nah, mana ya yang A? Yang ini nih. Nah, ini A, oke. Kemudian B-nya plus 20, kemudian C-nya 12. Berarti kita lihat di sini. A-nya 8, B-nya sama dengan 20, kemudian C-nya itu adalah 12. Nah, sekarang misalkan ditanyakannya itu jumlah akar, tinggal substitusikan aja di sini. Berarti sama dengan B, negatif. Negatif ini karena dari rumusnya ya. B berapa? 20 kan tadi. Dikurangi A-nya itu adalah 8. Berarti negatif 20 per 8. Atau bisa juga diubah ke pecahan campuran. 20 dibagi 8 hasilnya 2 kan? 2 kali 8 itu 16, sisanya berapa? 4 per 8. Sama dengan negatif 2 kita bagi nih, bagi 4, 1 per 2. Nah, kayak gitu. Sekarang kalau X1 dikali X2. X1 dikali X2, tinggal substitusikan. C-nya berapa? 12. A-nya itu adalah 8. Nah, 12 dibagi 8 hasilnya berapa? 1 kan? Sisanya 4 per 8. Jadi jawabannya 1 per 2. Kayak gitu ya, mudah sekali.
Nah, yang selanjutnya, selisih X1 dikurang X2, akar diskriminan. Nah, pakai lagi yang tadi. Diskriminan itu apa? Ayo, masih ingat gak? B kuadrat dikurangi 4AC per A. Nah, kita substitusikan. B-nya itu berapa? B-nya itu adalah 20 kan? 20 kuadrat dikurangi 4. A-nya itu adalah 8. C-nya itu adalah 12. Dibagi dengan nilai A-nya itu adalah 8 kan? Sama dengan, nah, kita kalikan. 20 di... Oke, kita lihat ya. Di sini kita hitung. 20 dikuadratkan. Hasilnya berarti 20 kali 20 kan? Berarti di sini kita 400 dikurangi 4 dikali 8 dikali 12. Hasilnya apa? 184. Kemudian dibagi berapa? 8 ya. Nah, berarti 400 dikurangi 384 hasilnya 16 kan? 16 per 8. Oke, akar dari 16 itu adalah 4 kan? Per 8. Berarti sama dengan setengah. Nah, kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya plus minus ya dari hasil ini. Karena akar itu kan ada dua nilai, ada plus dan ada minus. Oke, yang selanjutnya adalah poin E. Menyusun persamaan kuadrat baru. Kira-kira menyusun persamaan kuadrat baru itu kayak gimana? Jadi ceritanya itu nanti ada persamaan kuadrat lamanya dulu. Nah, biar lebih jelas kayak gini nih. Nah, nanti ada persamaan kuadrat baru. Dari persamaan kuadrat baru itu dia akan memiliki akar-akar. Nah, akar-akar ini tergantung pembuat soal yang memberikannya. Nanti rumusnya itu rumus dari persamaan kuadrat baru ini nih. X kuadrat dikurangi. Nah, X1 tambah X2. Ibu biasanya bilang ini tuh ja. Ja itu jumlah akar ya. Kemudian X1 kali X2. Nah, biasanya nyebutnya itu K biar mudah inget. Berarti rumus jaka. Jadi X kuadrat dikurangi ja. X ditambah K kali akar. Nah, kayak gini. Biar lebih mudah kita lihat ya. Contoh, nah kayak tadi kata Ibu. Jadi di sini tuh ada persamaan kuadrat yang lama. Yang ini nih, persamaan kuadrat yang lamanya. Nah, tetap harus paham. Ini A kan. B-nya berapa? Negatif 11 kan. Kemudian ini apa? C. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah 2x2. 2x1 yang ini ya, bukan 2x2. 2x1 dan 2x2. Jadi kenapa x1 x2? Biar karena dia itu memiliki dua akar. Ini 2x1 oke, dan 2x2. Nah, yang pertama kalian itu harus mencari dulu ini x1 tambah x2. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, berarti di sini kita nyari ja-nya dulu nih, jumlah akar. Berarti x1 ditambah x2. Nah, x1 tambah x2 ini tadi kita tahu kalau x1 tambah x2 itu adalah rumusnya negatif B per A. Tapi di sini bukan x1 x2 akar-akarnya, melainkan ini akar-akarnya 2x1 dan 2x2. Berarti kita tulis dulu di sini, nggak bisa langsung min B per A, nggak bisa. Jadi harus diubah dulu agar modal yang kita punya itu keluar nantinya. 2x1 kan, x1-nya tambah 2x2. Kita punya nggak ini 2x1 tambah x2x2? Nggak ada kan? Nah, kira-kira dimodifikasinya kayak gimana? Lihat, yang sama itu angka berapa? Angka 2. Berarti x1 tambah x2 kayak gini. Nah, 2 tulis lagi. Nah, ini nih kita punya kan tadi x1 tambah x2 itu adalah min B per A. Oke, sama dengan 2 min B. Nah, ini min B. B-nya tadi berapa? Yang ini kan, ini B nih. Nah, ini B. Berarti kalau min dikali min hasilnya positif kan? Berarti 11 per A-nya mana hanya? Tadi ini A. Nah, ingat ini A. A-nya itu sama dengan berapa? 2 kan? Oke, sama dengan, nah,
Berarti X1 tambah X2 nya itu hasilnya berapa? 11. 1 udah dapet. Sekarang kalian harus mencari hasil kali akarnya. Berarti X1 dikali X2. Karena akar-akarnya itu adalah 2X1 dikali 2X2. Nah, jadi perubahan ini tergantung si pembuat soalnya yang ini tadi ya. Berarti kita punya nggak ini? Nggak punya kan? Berarti tinggal dikalikan dulu. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, X1 dikali X2 sama dengan 4. X1 kali X2 itu hasilnya C per A sama dengan 4. C-nya itu adalah 12. Dibagi A-nya itu adalah 2 kan? Berarti 4 dibagi 2 berapa? 2 kan? 2 kali 12 hasilnya 24. Nah, jika udah dapet ja sama K-nya, substitusikan ke sini ke rumus umumnya. Rumus umumnya itu adalah X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 ya. Di sini kita tulis. Nah, X1 tambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadratnya tetap. Nah, ini tadi kita udah nemu nih berapa? 11 kan? 11X ditambah X1 kali X2 hasilnya berapa? Udah nemu juga yang ini tadi. 24 sama dengan 0. Nah, kayak gini. Jadi kalian itu yang pertama itu kalau persamaan kuadrat baru tuh lihat dulu nih akar-akarnya kayak gimana ya. Nah, kakak yang ini. Kemudian nyari apa? Ja. Akarnya. Kemudian nyari K. Kemudian baru ke rumus umumnya. Jadi harap diingat ya. Kemudian, nah, biar lebih jago nih kalian, yuk kita latihan lagi ya soal-soal berikut ini. Soal-soal ini tuh biasanya nanti kalian ketemu juga di kalian nanti UTBK, perguruan tinggi banyak ya. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Tadi yang pertama itu harus banget nentuin A-nya dulu nih. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah negatif 3, ingat simbolnya. C itu adalah 2. Bagi yang masih lupa, bagi yang masih belum ingat, C ini adalah konstanta, yang ini C, min 3, B ke 1. Kalau menentuin jenis akar, itu berangkatnya itu dari diskriminant ya. B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, B kuadrat berarti negatif 3 kuadrat kurangi 4, A-nya itu adalah 1, C itu adalah 2. Berarti 9 dikurangi 8. Berapa? 1. Nah, D-nya gimana? Lebih dari 0 kan? D-nya itu hasilnya itu lebih dari. Karena dia itu D-nya lebih dari 0, berarti dia itu memiliki akar yang gimana? Akar-akar yang berlainan. Boleh. Memiliki 2 akar yang berlainan atau 2. Ya. Oke, next soal nomor 2. Agar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah P sama dengan 0 memiliki akar-akar kembar. Berapakah nilai P? Nah, kalau tadi kalian itu diketahuinya persamaan kuadrat yang sempurna. Kalau sekarang ini masih belum sempurna karena masih ada nilai P. Namun di sana kalian dikasih tahu nih kalau dia ini memiliki akar-akarnya itu kembar. Nah, kalian berarti berangkat dari sana ya, berangkat dari kata-kata kembar ini. Nih, berangkat dari kata-kata kembar ini. Oh, kalau kembar itu definisinya apa? Ingat, kembar. Nah, dari sini nih berangkatnya. Berarti diskriminan sama dengan 0. Kayak gini. Ya udah, berarti langsung deh D-nya itu apa? B kuadrat dikurangi 4AC ya. 4AC sama dengan 0 karena kembar. Masukin. D-nya itu adalah min 12 kuadrat dikurangi 4. A-nya itu adalah 4. C-nya itu adalah P. Karena belum diketahui ya.
sama dengan 0. B kuadrat hasilnya itu min 12 kuadrat itu hasilnya berapa? 144 positif kan, karena dikuadratkan, dikurangi 4 kali 4 16, 16 kali P hasilnya 16 P sama dengan 0. Ingat ini bisa dihitung nggak? Bisa nggak ya? Nggak bisa kan, karena nggak sejenis, karena dia ini ada P, kalau dia itu nggak ada. Berarti di sini sama dengan min 16P sama dengan negatif 144. Ini kenapa negatif? Ingat pindah ruas, oke? Berarti P sama dengan min 144 dibagi negatif 16 kan? Berarti P-nya itu hasilnya positif 9, oke? Jadi ingat ya perbedaannya, kalau soal nomor 2 ini dia diketahui jenisnya dulu, baru nari P. Oke, next selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah jumlah kuadrat. Nah, ini dia nih, jumlah kuadrat. Nih, jumlah kuadrat itu apa ya? Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah x kurangi 3. Jadi ini agak beda. Jadi karena dia itu ditanyakannya jumlah kuadrat, jumlah itu apa? Jadi kalian harus bisa dari suatu cerita, dari suatu kata-kata itu dibuat simbol matematikanya. Jumlah, akar-akar, berarti x1 tambah x2. Karena ada kata-kata kuadrat sama dengan kuadrat di sini. Nah, kita punya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ya kan, kita tuh punyanya hanya jumlah aja, kali aja, kemudian kurang. Nah, kalian harus modifikasi x1 kuadrat tambah x2. Kita diubah kayak gitu. Kan? Kita lihat yang ini ya, sama dengan x1 tambah x2 dikuadratkan. Kita lihat, x1 kuadrat ada kan? Kemudian x2 kuadrat ada, tapi di sini akan muncul nih 2 kali x1 kali x2 kan, kalau kuadrat itu 2 x1 x2, sedangkan di sini nggak ada, berarti kurangnya jadi sini 2 x1 x2. Ulangi, x1 kuadrat ada di ruas kiri, x2 di kuadrat ada, tapi akan muncul di sini 2 kali x1 kali x2, sedangkan di ruas kiri nggak ada, berarti tinggal. Jadi, ruas kanan dan ruas kiri sekarang telah sama. Nah, x1 tambah x2 punya nggak? Punya. Apa tadi? Min B per A kan? Dikuadratkan dia, kan di sini kuadrat. Kurangi tulis ini 2. x1 kali x2 punya juga apa? C per A. Oke. Sama dengan, nah si A, B, C-nya itu dari sini. Nah, ini A. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1 kan? B, B-nya berapa? B sama dengan 1. C, C-nya itu adalah negatif 3 kan? Berarti kita tulis di sini min B, berarti min 1 per A-nya 1 kan? Kuadrat dikurangi 2 C. C-nya itu negatif 3 per A-nya itu adalah 1. Min 1 bagi 1 min 1. Dikuadratkan hasilnya 1, dikurangi 2 kali 3, 6. Positif kan? 6 sama dengan, berarti nah x1 ditambah x2 dikuadratkan itu hasilnya sama dengan berapa? 7. Oke. Udah kan? Nah, sekarang soal yang selanjutnya, persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 9x ditambah m memiliki akar-akar alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta, maka nilai m-nya itu adalah, nah kira-kira soal ini kalian gimana menghitungnya? Alfa sama dengan 2 beta. Berarti kita cari dulu dari sini. Alfa tambah beta itu tadi apa? Tadi kan x1 tambah x2, boleh ya. Kita bisa mencari beta dari sini. Nah, berarti karena di sini alfa beta, berarti di sini alfa tambah beta
Tadi rumusnya alfa tambah beta itu apa? Min B per A kan? Sama dengan, nah di sini min B-nya itu kan A-nya. Oke, berarti 9 per 1. Hasilnya sama dengan 9. Oke, berarti di sini sama dengan 9. Oke, udah dapat. Nah, sekarang alfa kali beta. Nah, sekarang alfa tambah beta yang ini. Tapi di sini alfa ini sama dengan 2 beta. Nah, berarti kalian kita cari di sini. Karena ada persamaan, alfa ini sama dengan 2 beta ya. Berarti dia tulis deh alfa 2 beta. 2 beta sama dengan ditambah betanya, beta sama dengan 2 alfa ditambah beta, hasilnya kan. Berarti di sini 3 beta sama dengan beta sama dengan 9 bagi 3, hasilnya. Kita di sini dapat beta. Karena sekarang kita bisa menentukan M. Kira-kira nilai M itu dapat dicarinya itu dari ini nih. Dari rumus X1 dikali X2. Nah, sekarang kalian pertama mencari nih dari persamaan yang kedua ya. Itu adalah alfa sama dengan 2 beta. Berarti alfa sama dengan 2, betanya 3 kan? Berarti alfa sama dengan 6. Oke, alfa udah ada, beta udah ada. Nah, kita bisa nyari M itu dari perkalian. Alfa kali beta yang ini. C per A. Alfa kali beta ada kan? Alfanya berapa? 6. Beta berapa? 3. C-nya belum ada, C-nya ini si M. Jadi di sini M per A-nya itu adalah 1. 6 kali 3 sih ya, 18. Jadi M per 1 M kan, berarti M-nya itu adalah 18. Oke, jadi mencarinya itu kalian dari penjumlah. Alfanya itu kalau diganti karena dia ada persamaan, alfa ini sama dengan 2 beta, dapat nilai beta. Kemudian kalian bisa nyari alfa. Nah, setelah itu dari persamaan hasil kali alfa kali beta sama dengan C per A. Nah, C itu adalah M, kemudian M itu hasilnya 18. Oke, next soal selanjutnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah 3 dan 1/3. Nah, kira-kira kalian tinggal, tadi kalau nyari persamaan itu tinggalnya dulu kan? Ya, ini akar. Berarti X1 ditambah X2. X1-nya 3. X2-nya 1/3. Berarti hasilnya itu 1/3. Atau juga kalian samain penyebut. Bagi yang suka ada yang masih lupa ya. 3 itu kan 3/1 ya. Berarti per 3. 3 bagi 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 bagi 3, 1 kali 1, 1. Ya, 10/3. Ingat samain penyebut ya. Sampai lupa. K, X1 dikali X2. Berarti 3 dikali 1/3. Oke. Lihat ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Masuk deh ke rumus umum. Rumus umum itu adalah X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 X ya ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat, ini X1 tambah X2 yang ini kan, 10/3 X ditambah ini 1 sama dengan 0. Nah, kayak gini. Biar nggak pecahan, boleh dikali. Berarti 3X kuadrat dikurangi 10X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, kalau di materi sebelumnya, kalian itu nyari akar-akarnya X1, X2. Kalau sekarang dibalik. X1-nya ada, X2-nya ada, kalian harus nyari persamaan kuadratnya. Berarti nyari J-nya dulu, baru K-nya. Oke, next selanjutnya. Oke, soal nomor 6. Persamaan kuadrat baru
yang akar-akarnya itu 2 lebihnya dari akar-akarnya itu adalah yang lamanya itu x kuadrat ditambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Kira-kira saya ngerjain. Nah, di sini akar-akarnya itu adalah x1 tambah 2. Kenapa x1 tambah? Persamaan kuadrat itu akar-akarnya x1 kan? Karena 2 lebihnya berarti ditambah 2. Nah, yang kedua berarti akar-akarnya x2 ditambah. Jadi kalian itu harus bisa membaca soal dan membuat simbol kematian. Ini persamaan kuadrat lama. A-nya 1, ingat. B-nya 5. C-nya berapa? 2. Ini persamaan kuadrat lama. Ini akar-akarnya. Kalian harus nyari persamaan kuadrat baru. Berarti di sini kalian harus nyari dulu jumlah akar. Jumlah akar. Jumlah akar itu ingat x1 tambah x2. Kita udah berubah nih akar-akarnya. Akar itu adalah x1 tambah 2 yang baru sekarang. x2 ditambah 2. Dia punya, ini bisa juga kan nulisnya gini. x1 tambah x2 ditambah 4. Dari mana 4? 2 tambah 2. Ini punya nggak? Punya. In B per A. Tambah 4. In B, hasilnya negatif per A-nya itu adalah 1 ditambah 4 kan. In 5 ditambah 4 ya hasilnya negatif 1 kan ya. Benar ya, min 5 negatif 1. Nah ini. Oke, ya. Jika sudah menentukan jumlah, berarti di sini kali ya. Oke, kali akar. Berarti kali akar itu x1 dikali x2. x1 nya ganti x1 tambah 2. Kemudian x2 tambah 2. Nah, x1 kita kali-kalikan. x1 kali x2, x1 x2. x1 kali 2. Berarti ditambah 2x1. Kemudian 2 kali x2, 2x2. 2 kali 2, 4. Ini punya ya. Ini belum punya, berarti tulis dulu x1 kali x2 tambah 2 keluar x1 kali x2 tambah 4. x1 kali x2 apa? C per A 2. Ini juga sama C per A tambah 4. C nya itu 5 kan? 5. C nya itu berapa? C nya itu C nya itu 2. 2 per 1 tambah 2. Ini itu bukan kali ya, tapi apa? Tambah yang ini. Berarti yang ini B. Min B. Nah, berarti min B itu berarti min 5. Min 5 per 1 tambah 4. Berarti 2 dikurangi 10 ditambah 4. Negatif 8 kan? Negatif 8 tambah 4 hasilnya min 4. Masuk ke rumus umumnya. Rumus umumnya itu adalah x kuadrat dikurangi x1 tambah x2. X dikali K ditambah lagi x1 dikali x2. Nah, berarti di sini x1 dikali x2. X kuadrat tadi udah nemu nih hasilnya berapa? Negatif 1 kan? Berarti plus ya. Plus x. X1 kali x2 nya min 4 sama dengan 0. Nah, kayak gini. Jadi kalian itu harus mencari dulu jumlah akar, kemudian hasil kali akar. Nah, setelah kalian dapat jumlah akar, hasil kali akarnya itu, kalian nanti bisa masuk ke rumus umum. Nah, biasanya kalian harus pertama itu harus bisa baca soal ini, kayak ini. Kemudian rumus jumlahnya, ingat bukan pakai ini lagi karena akar-akarnya udah beda. Kayak gitu. Baru ke rumus umum. Kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalian harus masih tetap belajar dari rumah, harus tetap semangat, apalagi kelas 9. Kelas 9 itu mudah-mudahan nanti ada UN, atau misalkan jika nanti UN itu nggak ada, berarti kalian tuh nilai itu dapat dari nilai rapot. Ingat, kelas 9 itu nentuin banget nanti kalian mau kemana sekolahnya. Mau ke sekolah favorit berarti otomatis harus dikejar dari sekarang ya, nilai-nilai yang masih jelek. Apalagi biasanya nilai matematika selalu bagus kan ya. Kemudian
Ini quote dari Ibu, kesuksesan seorang itu berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, kemudian bangkit dan mencoba. Jadi kemauannya untuk belajar dan bangkit. Jadi kalau gagal bangkit. Kemudian harus selalu mencoba. Kita nanti akan bertemu di materi selanjutnya, nanti di bab baru. Persamaan kuadrat ini beres sampai pertemuan ini. Jadi persamaan kuadrat itu kemarin kalian harus paham dulu persamaan kuadrat itu kayak gimana. Kemudian kalian harus mencari akar-akarnya dengan 3 cara. Nah, di pertemuan ini membahas diskriminan itu kayak gimana, kemudian operasi akar, dan membuat persamaan kuadrat baru. Jadi persamaan kuadrat baru selesai ya. Sekarang nanti kita bertemu di bab selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, kalian share ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.